Heran banget dah nih pejabat-pejabat nih ngejilatnya sampai kayak tai banget kayaknya ya. Jadi Ketua Harian PSI mengatakan Gibran tuh bakal menjadi kandidat kuat di Pilpres 2029 nanti. Somplak, masih jauh. Yang di depan mata aja belum ada yang selesai. Gimana nasibnya Aceh, gimana nasibnya Sumatera, gimana sistem hukum kita nih. Yang di depan mata aja dulu. Itu aja masih banyak PR. Ini udah jauh banget ngomongnya 2029 kandidat kuat. Kuat pala lu. Ini partai kenapa dah yang dipikirin menang-menangan mulu? Pemilu masih jauh, Bolo. Nih aku mau tanya serius kepada kader PSI atau para pendukung partai PSI nih. Kalian serius dukung partai kayak gini? Programnya nggak jelas, kerjanya ngapain nggak tahu, tapi yang dipikirin cuma menang pemilu mulu. Heran deh. Partai kayak gini yang mikirin cuma kekuasaan dan menang-menangan, kalau masih dapat suara di tahun 2029, udah gila nih negara. Orang mah ya kalau waras yang dipikirin ya kerjanya dulu, buktikan dulu, hadir dulu kepada masyarakat, baru ngomongin menang-menangan pemilu. Lah ini belum ngapa-ngapain, cuman kampanye, kekuasaan mulu yang dipikirin. Aduh, gimana menurut kalian? Lagi-lagi guys ya, partai gajah ini dirujak habisan sama netizen ya. Karena apa ya, ini maksudnya gini, 2029 itu masih jauh banget ya. Jangankan 2029, 2027 masih jauh banget nih. Malah ini dibahas soal 2029. Ini benar-benar kayak haus banget kekuasaan ini partai ya guys ya. Bukannya membantu warga yang kena bencana di mana-mana, malah sibuk kampanye. Kalau dulu nih partai paling berisik ya kalau banjir Jakarta, lah sekarang banjirnya di mana-mana pada mingkem. Ini benar-benar partai tai ya kalau kata netizen ya. Makanya netizen nggak tinggal diam, langsung dirujak habis-habisan. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ada politisi PSI yang dengan penuh keyakinan atau mungkin penuh keberanian tanpa rasa malu mengklaim bahwa Gibran adalah calon presiden terbaik 2029. Terbaik dari mana? Dari hasil kerja, dari rekam jejak nasional, atau dari silsilah keluarga? Kalau ukuran terbaik itu adalah paling cepat naik jabatannya, ya mungkin benar. Baru kemarin jadi wali kota, hari ini wapres, besok presiden. Ini bukan karier politik, ini live ekspres kekuasaan. Yang membuat publik geleng-geleng kepala bukan cuma klaimnya, tapi kepercayaan dirinya. Percaya diri yang lahir bukan dari prestasi, tapi dari rasa aman karena dekat dengan pusat kekuasaan. Modalnya satu, cukup nggak tahu malu. Coba kita jujur sebentar. Negeri ini punya jutaan anak muda yang berjuang dari bawah, aktivis, akademisi, kepala daerah berprestasi, teknokrat yang berdarah-darah membangun kebijakan. Tapi tiba-tiba yang disebut terbaik justru yang paling minim proses, paling kaya privilege. Ini bukan soal benci pada anak muda, ini soal pelecehan terhadap akal sehat publik. Karena ketika kata terbaik dipakai sembarangan, demokrasi berubah jadi panggung lelucon. PSI bilang ini regenerasi. Maaf, regenerasi itu melahirkan yang matang, bukan mengangkat yang belum selesai. Kalau regenerasi hanya berarti mengganti wajah tapi mempertahankan dinasti, itu bukan pembaruan, itu rebranding kekuasaan. Yang lebih ironis, klaim ini dilontarkan seolah rakyat tak bisa berpikir, seolah kita akan mengangguk saja. Oh ya, benar juga, terbaik sudah diputuskan. Padahal publik ingat bagaimana hukum bisa lentur, ingat bagaimana etika bisa ditabrak, dan ingat siapa yang diuntungkan. Kalau beginilah standar calon presiden terbaik, jangan heran kalau rakyat makin sinis. Karena ketika malu sudah tidak jadi rem, kekuasaan berubah jadi kebisingan tanpa makna.
Dan satu pesan saja, rakyat boleh lupa, tapi sejarah tidak. 2029 bukan panggung promosi, itu ujian kedewasaan demokrasi. Hai partai setan iblis, muncullah kalian di permukaan. Jakarta lagi dilanda banjir besar, Jawa Barat lagi dilanda banjir besar, Jawa Tengah lagi dilanda banjir besar, Sumatera lagi dilanda banjir besar. Jangan kalian beraninya cuma mengkritik Anies Baswedan. Kalian cuma numpang popularitas dari seorang Anies Baswedan. Kalau kalian mau berpolitik, berpolitiklah untuk rakyat. Wahai partai setan iblis. Wahai partai setan iblis. Muncullah di permukaan. Muncullah. 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 Sekian dari saya, Akal Waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu tapi memuakkan. Dalam sejarah Republik ini tidak ada wakil presiden yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai lawan presidennya sendiri di tahun pertama pemerintahan. Mereka paham etika kekuasaan, paham tata krama kenegaraan, paham bahwa stabilitas negara lebih penting dari syahwat politik. Tapi hari ini beda. PSI, partai yang hidup dari bayang-bayang Jokowi, sudah berani mendeklarasikan Gibran sebagai calon lawan Prabowo di 2029. Bahkan ketika pemerintahan baru belum genap setahun berjalan. Ini bukan visi, ini ambisi brutal tanpa malu. Lebih menjijikkan lagi, saat Sumatera dilanda bencana, rakyat menjerit, lingkungan hancur, PSI justru bungkam 1000 bahasa. Tidak ada empati, tidak ada keberpihakan, tidak ada rasa krisis. Tapi soal rebut kekuasaan dari Prabowo, mereka paling depan, paling ribut, dan paling agresif. Ini menunjukkan satu hal, bagi mereka kekuasaan lebih penting dari kemanusiaan, ambisi lebih penting dari penderitaan rakyat, dan politik bukan alat pengabdian tapi alat balas budi dan pelanggengan dinasti. Kalau di tahun pertama saja sudah sibuk menikam dari dalam, lalu kapan mereka peduli pada rakyat? Diam saat bencana, berisik saat kursi kekuasaan. Itu bukan partai masa depan, itu budak kekuasaan yang tak tahu etika dan tak punya nurani. Bangsat. Ada partai di Konoha 2027 juga belum, apalagi 2029, tapi udah gembar-gembor bae pilpres tai lo pada. Bukannya bantuin yang lagi bencana no, malah gembar-gembor pilpres. Partai kontol emang, rapuh sama jabatan lo pada lo. Bukannya bantuin yang lagi kena musibah, yang lagi kena bencana, malah ngadain event apa baik. Jalan santai lah ini, tai. Ini partai isinya orang rakus semua apa gimana sih? Gregetan gua ngeliatnya. 2027 juga masih lama, apalagi 2029. Tapi udah gembar-gembor baik, pilpres, berak lu sekebun. Ngomong nih sama pantat monyet, gregetan gua, madat banget lo. Tidak ditimpali isu lain, kredibilitas Kaisang makin dipertaruhkan. Mestinya loh dengan ditunjuknya pengurus baru, harapannya ada gergeran. Gergeran itu maksudnya ada tawa bahagia harusnya. Gergeran itu pada ketawa, bukan gegeran. Kalau gegeran itu gelut. Sebab gergeran itu bikin pengurus organisasi tambah cair, tambah happy, solid, lalu bersiap buat bertarung di 2029. Ya muka-muka verifikasi dia lolos itu loh, kan harus verifikasi baru sama KPU, ya mesti iyalah. Nuansanya bertambah optimis. PSI ini apabila malah geger padu dewi regejekan dewi, malah lagi arep moro yang kadang buandang sundrang. Nah, gegeran itu, regejekan itu juga berkaitan dengan niat ketiganya itu, soal nutupi titik lemah yang dimungkinkan terkuak.
Jadi masyarakat jadi ngerti, ulah PSI partai anyar yang Semarang lagi pengurus anyar wis gelut. Udrek-udrekan. Nah, akhirnya titik lemahnya apa? Ya soal legitimasi kepemimpinan ketua umumnya di internal partainya. Mosok baru menjabat buat kedua kalinya. Durung genep setahun loh. Internal partai olah ribut sendiri. Rebutan kursi. Kursi ini kursi urungan apa-apa nih. Itu. Tapi ya kader simpatisan Gajah. Yakin serta pede buat menggajahkan Jateng. Nah, buktinya yang terlihat malah kesro.